Oke, balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Buat sahabat Garuda Putih dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa yang hari ini sudah hari ke-11. Semoga puasa kalian tetap lancar, sehat walafiat, dan Idul Fitri kita saling maaf-maafkan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Ibu dengan ahlinya di bidang pendidikan ini. Iya, Ibu Nurse Vina Dwi Lestari, Magister Keperawatan. Selamat datang, Bu. Ya, terima kasih Mbak Adi atas kesempatannya udah diundang di Nakes ya, untuk sharing terkait dengan akademik. Bu, ini mungkin kita sambil ngobrol aja, Bu. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari saya, juga dari calon mahasiswa, kemudian juga dari para alumni. Karena kebetulan alumni dulu banyak yang mereka dari masih akademik keperawatan, tapi sekarang sudah jadi stikers. Mereka ada beberapa hal yang banyak sekali ingin ditanyakan, termasuk dari yang bidang pendidikan. Untuk sistem pembelajaran di stikers ini seperti apa sih, Bu? Ya, ini ya Pak Hadi sedikit menjelaskan terkait dengan prodi yang ada di Stikes Garuda Putih. Jadi di Stikes Garuda Putih ini sudah ada 4 prodi ya Pak Hadi, dari D3 Keperawatan, kemudian menyusul S1 Administrasi Rumah Sakit, kemudian ada S1 Keperawatan dan juga Profesi Nurse. Nah, kita membuka prodi baru ini bukan suatu latah ya, maksudnya ikut-ikutan membuka prodi baru gitu. Ikutan tren. Iya, ikutan tren, tetapi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sekitar yang menuntut bahwa akan adanya atau kebutuhan untuk dibuka prodi baru. Jadi untuk yang prodi D3 Keperawatan itu kan sudah dari lama ya. Udah dari sebelumnya adalah SPK, kemudian berubah bentuk menjadi D3 Keperawatan ya. Nah, untuk yang ARS ini kan baru 3 tahun ini Pak Hadi ya. Di situ ternyata menyesuaikan dari kebutuhan rumah sakit yang saat ini dia dituntut untuk akreditasi Pak. Jadi dituntut untuk akreditasi dan di situ dibutuhkan untuk administrasi rumah sakit yang profesional. Sehingga Stikes Garuda Putih berinisiasi untuk membentuk prodi baru yang menunjang untuk lulusan SDM terkait dengan administrasi rumah sakit. Kemudian untuk S1 keperawatan dan juga profesi nurse ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan juga alumni. Kebetulan kita punya alumni D3 banyak ya Pak Hadi ya. Nah, dari situ disampaikan bahwasanya kebutuhan untuk melanjutkan S1 ya, sehingga kita membuka prodi baru S1 dan juga profesi nurse. Nah, untuk saat ini S1 baru 1 angkatan karena baru dibuka di pertengahan 2023, sama dengan ini ya, dengan akreditasi D3 Keperawatan juga kemarin di 2023. Di tahun kemarin itu benar-benar ini ya Pak Hadi, benar-benar luar biasa ya. Jadi kita ada akreditasi D3 Keperawatan, kemudian ada visitasi untuk administrasi rumah sakit ya, kemudian ada juga untuk pembukaan prodi baru S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Nah, berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat itu, kita membuka prodi-prodi ini kemudian menyesuaikan juga dengan kebutuhan ini ya, alumni dan juga tenaga yang mau dipakai di masyarakat. Nah, dari situ kita menginisiasi dan juga mempersiapkan dari SDM-nya, kemudian dari kebutuhan masing-masing prodinya untuk bisa menjalankan dan melaksanakan pembelajaran di masing-masing prodinya. Jadi untuk pembelajaran masing-masing prodi ini untuk D3 Keperawatan kita menggunakan sudah menyusun kurikulum ya Pak Adi untuk disesuaikan dengan peraturan yang baru, kemudian dengan acuannya dari IVK. Di situ kita kembangkan dan kita fleksibilitaskan sesuai dengan aturannya. Kemudian
kita berikan kekhususan. Kebetulan kalau kekhususan kita saat ini seperti di visi misi Stikes ya. Nah, itu mungkin juga semua sudah paham ya. Banget, Di semua sivitas akademika dari Stikes Garuda Putih juga sudah paham terkait dengan visi misi Stikes, bahwasanya di situ ada profesional, kemudian disiplin dan juga berdaya saing. Nah, di D3 keperawatan ini dia mengkhususkan terkait dengan kegawat daruratan, baik D3 keperawatan dan juga S1 keperawatan. Semuanya ini terkait dengan kekhususan kegawat daruratan karena kita melanjutkan visi misi dari D3. Kemarin ketika kita konsultasi dan juga menyusun visi misi, itu disarankan untuk melanjutkan untuk visi misi di D3 ya, disamakan. Kemudian kalau untuk di administrasi rumah sakit, kita untuk kurikulum di sini kita juga ada acuannya adalah PPTRC ya, dari PPTRC kemudian kita kembangkan, kemudian kita sesuaikan dengan keadaan wilayah kita ya, dan juga kebutuhan pasar, bahwasannya ini adalah terkait dengan teknologi informatika, sehingga di administrasi rumah sakit itu adalah berwawasan teknologi informatika. Seperti kita tahu ya Pak Hadi, bahwasannya ketika kita di administrasi rumah sakit membutuhkan sekarang sudah per sistem ya, by sistem semuanya ya. Ya ada SIM RS, kemudian bagaimana untuk memanajemen administrasinya, coding dan mengcodingnya. Nah itu mungkin Pak Hadi sudah mempelajarinya. Nah kemudian dari dasar-dasar itulah kita kembangkan, kemudian kita susun kurikulum sedemikian rupa, karena kita juga ada tim untuk penyusunan kurikulum dan itu juga sudah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Oke Bu, ini tadi Ibu juga menyebutkan bahwasanya prodi-prodi ini juga adalah salah satu kebutuhan dari alumni. Ya. Nah, untuk mungkinkah alumni ini bisa melanjutkan kuliah lagi mungkin di S1 administrasi rumah sakit ataupun sarjana keperawatan Bu? Iya. Baik, untuk yang bisa melanjutkan saat ini hanya yang dari SPK ke D3 Pak Hadi. Nah, kebetulan kita juga ada di bidang pendidikan itu baru disetujui untuk mengadakan RPL di pertengahan 2023 juga. Jadi 2023 itu sangat luar biasa. Iya, iya, termasuk dengan awal dari RPL ya. Kenapa kita untuk S1 keperawatan dan juga S1 administrasi belum dapat mengajukan untuk RPL, karena mereka belum ada lulusan Mbak Adi. Kemungkinan untuk administrasi rumah sakit nanti tahun depan, insya Allah ketika sudah ada alumni ya, nanti kita akan ajukan untuk adanya RPL. Berarti memang untuk lulusan itu adalah syarat khusus Bu ya? Iya, syaratnya. Kalau untuk D3 kan kita sudah lama ya Pak Hadi, sehingga bisa untuk mengajukan RPL. Nah, untuk yang profesi nurse tadi Bu, mohon izin Bu, apakah dia memang kalau seandainya mohon maaf nih, orang kuliah dari S1-nya ada di luar atau S1-nya di mana, kemudian lanjut ke profesi nurse sudah bisa? Iya. Untuk profesi nurse kebetulan untuk saat ini belum bisa untuk dilaksanakan karena kita masih menunggu untuk yang S1 terlebih dahulu menyelesaikan sarjana ya, baru kita bisa untuk mengajukan profesi nurse dilaksanakan. Nah untuk nanti perekrutan profesi nurse kita akan bisa lakukan baik dari alumni Stikes Garuda Putih ataupun dari luar Stikes Garuda Putih. Tetapi untuk saat ini belum bisa kita lakukan karena persyaratannya juga sama Pak Hadi, harus menunggu untuk adanya alumni. Jadi masih menunggu. Jadi untuk yang profesi ini memang dari runtutan dari SKP ya? Iya, iya. Karena kan mereka belum bisa ke fasilitas kesehatan ya, ketika mereka belum melanjutkan nurse, ketika hanya sarjana saja yang diambil, itu dia tidak bisa untuk terjun ke lapangan, harus menggunakan ataupun mengambil profesi nurse terlebih dahulu. Nah ini Bu, berhubungan dengan kurikulum Bu, kan kita sudah tahu nih bahwasanya selalu digembor-gemborkan bahwasanya ada kurikulum merdeka, kuliah merdeka. Apakah di Stikes Garuda Putih Jambi ini bisa melaksanakan atau memang sudah melaksanakan?
Baik ya, kalau untuk D3 sebenarnya kalau untuk vokasi itu sebenarnya sudah melaksanakan dari lama ya. Karena kan di D3 itu dituntut untuk dia juga langsung aplikatif di lapangan. Seperti untuk yang keperawatan ini kan kita ada praktek klinik ya. Kebetulan di pembelajaran itu ada teori, kemudian ada praktikum dan juga praktek klinik. Nah, di praktek klinik ini juga mereka mengaplikasikan ilmunya ke lahan langsung. Contohnya kalau di D3 itu adalah di rumah sakit ya, di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, itu sudah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan lama. Tapi untuk yang S1 dan juga S1 ARS dan juga S1 keperawatan ini ketika kurikulum Merdeka itu sudah digaungkan gitu ya. Nah, itu mulai kita untuk menyusun strategi-strategi untuk bisa mengikuti Merdeka Belajar. Contohnya nanti kita kembangkan terkait dengan minat mahasiswanya, misalkan mereka nanti ada magang ataupun ada pembelajaran di lapangan, nanti sesuaikan dengan apabila itu sesuai dengan kompetensi di kurikulum itu bisa dijadikan rekognisi, jadi bisa dianggap sebagai di pembelajaran. Bu, saya juga pernah dengar informasi bahwasanya untuk mahasiswa di Stikes Garuda Putih Jambi ini ada rencana pertukaran pelajar ke Jepang, Bu. Nah, ini saya juga masih bingung nih, Bu, maksud itu. Kebetulan kita ini ya Pak Hadi, kita sudah mau tadi berkaitan dengan yang Merdeka Belajar tadi ya. Di situ kan bisa untuk kita melanjutkan pendidikan ataupun pertukaran pelajar dengan institusi lain ataupun dengan yang ada di luar negeri. Kebetulan kita sedang ada program untuk magang untuk mahasiswa di luar negeri ya. Ini salah satunya adalah di Jepang dan ini baru proses untuk pengurusan. Nah, nanti semoga untuk magang dan juga untuk proses belajar mengajarnya di sana juga berjalan dengan baik. Oh, jadi mereka magang itu tetap melaksanakan pembelajaran ya? Iya, nanti sistem yang sudah disampaikan ya di dalam kerjasama itu bahwa ada ketika kita mahasiswa di sana juga ada kegiatan belajar. Kemudian kita juga ada kompetensi-kompetensi khusus yang harus didapatkan di mahasiswa di sana, sehingga kita bisa anggap itu sebagai ini kompetensi yang sesuai dengan kurikulum kita. Untuk prodinya sendiri, untuk prodinya saat ini baru D3 keperawatan, karena untuk S1 belum, baru kita jajaki, kemudian ARS juga baru kita jajaki, karena kebetulan untuk ARS ya baru semester besok untuk magang. Oh, siap-siap. Ya. Nih Bu, saya mungkin bicara tentang kurikulum juga Bu, bahwasanya Stikes Garuda Putih Jambi ini selalu digembur-gemburkan dengan kedisiplinan Bu. Ya. Mungkin apakah ada pembelajaran khusus tentang kedisiplinan tersebut? Ya, tadi ya balik lagi ke visi tadi. Stikes ada disiplin profesional, disiplin, kemudian berdaya saing. Nah, salah satu ciri khas dari Stikes Garuda Putih ini kan dia adalah kedisiplinannya. Artinya apa? Kita harus menuangkan itu juga di dalam kurikulum, sehingga kita bentuk mata kuliah khusus yang memang bisa mengakomodir terkait dengan kedisiplinan tersebut. Salah satunya di sini di Stikes Garuda Putih ada mata kuliah yang namanya Permildas. Permildas itu adalah terkait dengan peraturan-peraturan militer dasar, kemudian disampaikan juga terkait dengan kedisiplinan yang perlu ditanamkan sejak dini untuk tenaga kesehatan gitu. Nah Bu, kemudian ini mungkin pertanyaan yang kesekian kalinya juga saya ingin bertanya Bu, untuk masalah yang S1 administrasi rumah sakit ini kan bahwasanya kebutuhan pasar untuk di rumah sakit ini bakal diminta nanti berhubungan dengan akreditasi. Iya. Nah mungkin itu apakah memang mereka pasti sudah dipastikan bakal untuk menjadi administrasi di rumah sakit mungkin, atau mungkin bisa diadaptasi ke tempat yang lain itu? Ya,
Ini jangan takut ya Pak Hadi, ternyata kan kita kemarin juga mungkin sudah dijelaskan juga terkait dengan ARS ya, bahwasanya sekarang sudah ada nomenklatur terkait dengan penerimaan Nah itu, CPNS ya, kadang-kadang mereka seperti itu. penerimaan CPNS untuk alumni ARS gitu. Nah, ini perlu diketahui juga untuk semua sahabat nakes semuanya, bahwasanya prodi ARS ini kan kalau yang di Jambi baru satu-satunya ya Pak Hadi. Kemudian ternyata tahun kemarin ya, di akhir tahun 2023, kabar gembira untuk semua bakal alumni ya untuk ARS, ternyata kita sudah ada terkait dengan penerimaan CPNS dengan alokasi di administrasi rumah sakit, sehingga itu membuat kita lebih semangat lagi ya untuk segera meluluskan mahasiswa itu, sehingga bisa bersaing kemudian dapat pekerjaan sesuai dengan kompetensinya gitu. Oke Bu, tentang pembelajaran lagi, mungkin saya mau masuk lagi ke pembelajaran Bu. Ini ada tadi Bu menyatakan bahwasanya kalau D3 visinya seperti ini, kemudian untuk RS kemudian visinya seperti berhubungan dengan teknologi. Upaya yang dilakukan pendidikan untuk bekerja sama supaya mereka skillnya tuh bagus tuh bagaimana? Iya, kita sudah banyak ya melakukan kerjasama baik dengan institusi pendidikan lain, kemudian dengan fasilitas kesehatan, ataupun dengan mungkin justru ada yang di ARS pun kita kerjasamanya sudah sampai ke kantor-kantor yang berhubungan dengan mata kuliah ARS gitu ya. Contohnya misalkan terkait dengan manajemen, ekonomi manajemen, itu kita ada dengan ini ya, badan ya IDEX gitu. Kemudian ada juga kita kerjasama yang bukan di fasilitas kesehatan. Nah itu semua dilakukan untuk menunjang dari pembelajaran mahasiswa supaya mereka mempraktekkan itu sesuai dengan kompetensi ataupun pembelajaran yang disampaikan di kampus, kemudian bisa diaplikasikan di lahan gitu. Nah kalau untuk D3 kan mungkin kita sudah tahu Bu, rumah tahu sakit. Ya, D3 keperawatan itu sudah tahu semuanya ya, bahwasanya di hampir seluruh rumah sakit di Jambi ya, khususnya di kota Jambi ini mereka melakukan praktek klinik. Dari semester 3 mereka sudah mulai turun untuk praktek klinik, kemudian sampai akhir di semester 6 pun juga mereka masih turun untuk praktek klinik gitu. Nah kalau untuk S1 ini juga sudah direncanakan untuk kerjasama dengan seluruh rumah sakit ya di Jambi, kemudian nanti ketika dia ngambil profesi nurse bisa untuk ditempatkan ataupun dilakukan ini ya praktek di setiap fasilitas kesehatan. Kemudian tidak hanya di rumah sakit Pak Hadi kita prakteknya, kita juga ada praktek di puskesmas, kemudian dengan ini ya dengan seperti contohnya misalkan panti, lembaga-lembaga kesehatan yang lain ataupun sosial yang lain ya, atau misalkan ini ada sekolah Harapan Mulia ya, yang memang kita terkait dengan keperawatan anak di situ. Oke, Bu. Nah ini terakhir Bu, ini pertanyaan terakhir mungkin. Nah ini mungkin bukan informasi juga mungkin penting bagi saya juga bagi sahabat juga sangat penting. Ini isu ini sudah sangat beredar nih Bu, tentang bahwasanya Stikes Garuda Putih Jambi ini akan menjadi universitas ataupun institut. Nah ini Bu. Itu Mas ya baik, ini ya Pak Hadi, kita doakan bersama ya. Kita kan ini baru mulai berjalan dengan prodi-prodi baru baik ARS, kemudian S1 keperawatan ya dengan profesi nurse-nya. Nah nanti kita rencanakan juga untuk kita ada yang namanya pengembangan ya Pak Hadi. Kita sudah rencanakan baik di Renstra ataupun di RIP, kita lihat di RIP ataupun di Renstra institusi maupun di prodi itu sudah ada rencana pencapaian di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah di tahun berikutnya ini akan kita siapkan untuk adanya prodi baru yang mungkin kita
bisa inisiasi untuk prodi yang di luar nakes ya, atau kita lihat dulu kebutuhan dari pasar ataupun di wilayah gitu, kebutuhannya terkait dengan apa, kemudian kita bisa susun untuk membuat prodi baru. Nanti doakan juga bisa jadi institut ataupun politeknik Poltekkes, ataupun bisa jadi universitas. Amin, amin, amin. Kita doakan bersama tuh teman-teman sahabat Garuda Putih. Nah, Bu, kira-kira gongnya kapan Bu? Sedikit aja Bu. Aduh, kalau itu masih dalam RIP sama Renstra Pak. Nanti kita bisa sampaikan apabila memang sudah dimulai untuk penyusunan. Oke Bu, ada. Oke lah Bu, terima kasih Bu atas waktu yang lumayan merepotkan Ibu untuk datang ke Nakes. Terima kasih juga Pak Hadi sudah sharing di sini. Mungkin sedikit ya, jangan takut untuk bergabung di Stikes Garuda Putih ya, karena kita sudah siapkan, setiap prodi sudah mempersiapkan terkait dengan proses pembelajaran, kemudian luarannya, apa yang mau dicapai, kompetensinya itu sudah disiapkan, kemudian juga sudah secara matang untuk menyambut mahasiswa baru sekalian. Oke Bu, saya terima kasih banyak atas waktu dan Ibu berikan ke kami. Kemudian buat sahabat Garuda Putih dimanapun Anda berada, penerimaan mahasiswa baru masih dibuka sampai detik ini. Ya. Jadi untuk pendaftaran silakan klik link yang ada di deskripsi. Kemudian jangan lupa pilih prodi yang ingin kalian pilih. Ada D3 Keperawatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, dan S1 Keperawatan. Oke, buat teman-teman sahabat Garuda Putih Jambi, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan informasi-informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan penting seputaran tentang Garuda Putih. Oke, terima kasih sahabat Garuda Putih. Terima kasih.